Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pauji, semester 4 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23 kelas A. Nomor MPM saya 202302010022. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem operasi Windows, Linux, dan Android untuk memenuhi tugas dasar sistem operasi. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penggunaan. Windows dirancang sebagai sistem operasi serbaguna yang cocok digunakan untuk keperluan personal, bisnis, maupun hiburan. Banyak pengguna memilih Windows karena kemudahannya dalam menjalankan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, browsing internet, serta memainkan game. Di lingkungan perkantoran dan pendidikan, Windows menjadi pilihan utama karena antarmuka yang familiar dan dukungan terhadap berbagai software umum. Selanjutnya, operasi Linux. Linux lebih banyak digunakan oleh kalangan profesional IT, pengembang perangkat lunak, dan administrator sistem. Sistem operasi ini sering dipilih untuk keperluan pengembangan server hosting dan pemrograman karena sifatnya yang open source dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Linux juga banyak digunakan dalam dunia akademik dan penelitian karena kestabilannya dan performanya yang tinggi, terutama dalam pengolahan data dan komputasi berat. Selanjutnya ada operasi Android. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Tujuan utama dari Android adalah memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah digunakan di perangkat bergerak. Android mendukung berbagai aplikasi mobile dan layanan Google, menjadikannya sistem operasi yang dominan di dunia mobile. Android juga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile karena ketersediaan tools gratis dan dokumentasi yang luas. Selanjutnya ada jenis perangkat yang didukung. Operasi Windows mendukung berbagai perangkat, mulai dari komputer, desktop, laptop, hingga tablet. Sistem operasi ini banyak ditemukan di perangkat komputer rumahan maupun perangkat kantor karena kompatibilitasnya yang luas. Dengan dukungan dari banyak produsen hardware, Windows tetap menjadi pilihan utama bagi pengguna yang membutuhkan perangkat fleksibel. Selanjutnya ada operasi Linux. Linux sangat fleksibel dan dapat berjalan di banyak jenis perangkat, mulai dari komputer pribadi, server, perangkat embedded seperti Raspberry Pi, hingga superkomputer. Karena itu bersifat open source. Linux dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik, termasuk untuk robotika, IoT atau Internet of Things dan jaringan komputer skala besar. Hal ini menjadikan Linux sangat disukai di dunia teknologi dan akademik. Selanjutnya ada operasi Android. Android dirancang khusus untuk perangkat mobile. Sistem operasi ini mendukung perangkat smartphone, tablet, televisi pintar atau smart TV, hingga perangkat wearable atau smartwatch itulah. Karena banyak produsen menggunakan Android sebagai sistem operasi defaultnya, Android menjadi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk di perangkat mobile. Selain itu juga Android sering digunakan untuk perangkat pintar rumah seperti smart home karena kapabilitasnya lah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Dari 3 operasi tadi, mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya.
Untuk Windows, kelebihannya yaitu antarmuka mudah digunakan, dukungan software luas, cocok untuk gaming. Kekurangannya biaya lisensi yang cukup mahal untuk kaum mendang-mending, terus rentan terhadap malware, membutuhkan sumber daya sistem yang besar. Terus operasi Linux, kelebihannya yaitu gratis dan open source, terus stabil dan aman untuk server, dan dapat dikustomisasi. Untuk kekurangannya kurang familiar lah bagi pengguna awam. Terus dukungan hardware terbatas, kurang cocok untuk gaming. Ini cocoknya untuk IT lah. Selanjutnya ada operasi Android, yaitu kelebihannya open source dan fleksibel. Terus akses ke jutaan aplikasi mobile. Terus sudah banyak juga digunakan di HP-HP zaman sekarang. Terus kekurangannya fragmentasi versi, rentan terhadap iklan dan pelacakan data, tidak cocok untuk desktop. Terus selanjutnya ada jenis user interface. Untuk operasi Windows menggunakan antarmuka grafis berbasis desktop yang sudah sangat dikenal oleh pengguna komputer. Itu ada menu start, taskbar, dan jendela aplikasi. Itu dapat membuatnya mudah digunakan bahkan oleh pemula. User interface Windows terus mengalami pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dengan gaya modern seperti terlihat pada Windows 11 dan 10. Itu Windows terbaru. Terus selanjutnya ada operasi Linux. Linux menawarkan berbagai pilihan antarmuka grafis seperti GNOME, KDE, XFCE, dan lainnya. Selain itu, Linux sangat identik dengan penggunaan terminal atau CLI atau Command Line Interface, yaitu yang memungkinkan pengguna mengontrol sistem dengan perintah teks, coding-coding gitulah. Meskipun terlihat rumit, CLI pada Linux memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh yang tidak bisa ditemukan di sistem operasi lain. Selanjutnya ada operasi Android. Android dirancang khusus untuk antarmuka sentuhan atau touchscreen, sehingga tampilannya sangat intuitif dan responsif. Pengguna berinteraksi dengan layar melalui sentuhan, swipe, dan gestur. Desain antarmuka Android mengikuti prinsip material dan desain dari Google yang mengutamakannya kemudahan navigasi, warna yang cerah, dan ikon yang jelas. Kalau selanjutnya, ini menurut saya ya pilihan OS untuk membuat program sesuai pertanyaannya, saya akan memilih Linux sebagai sistem operasi untuk membuat program karena Linux sangat mendukung pengembangan software dan banyaknya tools dan compiler yang tersedia secara gratis. Sistem ini mendukung berbagai bahasa pemrograman juga seperti Python, C++, Java, PHP, dan banyak lagi lah. Selain itu juga Linux terkenal lebih stabil dan aman servernya dibanding sistem operasi lainnya, menjadikannya pilihan ideal bagi saya yang ingin menjadi developer. Terus juga komunitas Linux yang besar juga lah, memberikan banyak sumber belajar dan bantuan teknis di YouTube juga udah banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya yaitu setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Windows juga cocok untuk pengguna umum dengan kebutuhan serbaguna. Linux ideal untuk profesional IT dan pengembangan serta web gitulah, aplikasi ya kayak gitu Linux. Sementara Android mah dominan di perangkat mobile. Pilihannya sistem operasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna juga. Linux dipilih sebagai sistem operasi untuk membuat program karena dukungan tools, stabilitas, keamanan, dan komunitas yang besar. Dengan memahami perbedaan antara sistem operasi ini,
pengguna dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu mah kemauan sendiri aja ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.